Pasti pertanyaan Anda, gimana caranya Bang? Kan kita nggak tahu ini nama aplikasinya apa, pinjolnya apa, jenisnya apa. Kan kita nggak tahu, mereka itu mencaci maki tidak menyebutkan nama aplikasi. Oke, Anda ingat aja di hari ini Anda jatuh tempo di aplikasi mana. Kalau memang berbarengan, ada 2 atau 3 aplikasi, Anda bisa pertanyakan berapa nominal yang mereka tagih. Nanti Anda sesuaikan. Begitu Anda sudah tahu, saya pengen buat teman-teman semuanya sekalian ini biar viral juga, Anda berhenti membayar menjelang lebaran ini. Hentikan semua pembayaran online. Jangan Anda persulit lagi diri Anda kapan DC datang ke rumah, BI checking atau tidak, disebar data atau tidak. Jangan persulit lagi diri Anda. Ini kalau Anda tidak mengakhiri hari ini, Anda akan hancur benar-benaran. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, Anda mau galbay di pinjol apapun terserah. Anda menyatakan tidak mampu, asalkan Anda masih dicaci maki, tolong catat nama aplikasi. Karena saya perhatikan makin kesini ini sudah makin gak benar. Menjelang mendekati lebaran, itu makin parah, makin sadis, semuanya dibahas gitu loh. Bahasa kebun binatang setiap hari orang-orang mengirimkan. Berarti cacian itu masih berlanjut sampai detik ini. Terus apa gunanya OJK memunculkan aturan POJK nomor 19 tahun 2023? Buat apa? Ya, kalau pada akhirnya semuanya juga akan melanggar aturan itu. OJK menyampaikan jangan mencaci maki, jangan mempermalukan. Pinjol mana yang menagih dengan SOP? Pinjol mana? Yang ada mereka mempunyai 2 nomor. Satu mencaci maki, satu SOP. Supaya apa? Ketika orang melapor ke OJK, mereka bisa membantah bahwasannya di hari ini tanggal sekian kami menagih dengan nomor ini. Itu bukan nomor kami, itu sudah bocah-bocahnya itu. Ya kan? Karena pinjol-pinjol legal ini tidak gentleman, jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, tolong semuanya patuh dengan aturan OJK. Ada pinjol yang mempermalukan, catat nama aplikasinya, nggak usah Anda bayar. Terserah, mau nanti 10 aplikasi, mau 20 aplikasi, mau 30 aplikasi, terserah. Ya, selagi mereka tidak SOP, mereka tidak patuh dengan aturan yang berlaku, Anda kasih mereka efek jera. Karena OJK nggak akan ngasih. Karena OJK nggak akan pernah tahu dan OJK tidak mau tahu dengan hal itu. Ya, tolong kasih efek jerahnya itu sama-sama semuanya sepakat untuk berhenti membayar. Mereka mempermalukan juga seperti itu. Mereka menghubungi Anda terus-menerus, hentikan pembayaran. Mereka melanggar aturan yang ada menagih di luar domisili konsumen, juga Anda nggak perlu bayar lagi. Biar sama-sama ini terbuka. Biar kita juga melihat seperti apa sih tindakan OJK kalau kasus ini viral. Dan lagian buat teman-teman semuanya, nggak usah Anda capek-capek gali lubang tutup lubang lagi. Sudah ada asuransi yang mengcover hutang-hutang Anda. Kan OJK telah memerintahkan bahwa pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi untuk mengurangi resiko gagal bayar. Jadi kalau misalnya hari ini masih ada pinjol yang mengalami kerugian, itu bukan salah Anda tapi salah dari pinjaman online-nya sendiri. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Saya pengen melalui video ini saya himbau buat Anda yang masih mengalami caci maki, nanti kalau sempat saya munculkan aja. Karena ini sudah terlalu banyak ya kan, dicaci maki, dikirimin gambar-gambar Anda, bahasa kebun binatang. Hal yang harus Anda lakukan pertama, cari tahu nama aplikasinya. Pasti mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi. Cari tahu nominal yang mereka tagih. Anda sesuaikan dengan aplikasi mana nanti yang paling sesuai nominal itu. Ya, Anda catat nama aplikasinya dan Anda berhenti membayar. Kalaupun Anda masih dikirimin dengan foto-foto dan mau menyebarkan data, Anda nggak usah terlalu khawatir. Kalau misalnya Anda ini panikan, Anda nggak bisa diajak kompromi sama sekali. Saya pengen semuanya teman-teman itu harus kompak gitu loh. Kita harus akhiri ini semuanya. Kita nggak mungkin lagi mengikuti drama yang dilakukan oleh pinjaman online. Kita nggak mungkin lagi membiarkan kejahatan itu terus-terus menghantami diri kita gitu loh. Terus-terus menghantui diri kita. Anda menyatakan sudah tidak mampu, tapi pemikiran Anda terus dihantui dengan rasa takut. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya Anda akan gali lubang tutup lubang juga. Jadi sebelum hal itu terjadi, saya pengen buat teman-teman semuanya tolong akhiri. Dan tolong hentikan semua pembayaran yang berbaur dengan online. Cuma itu caranya untuk Anda keluar dari jeratan ini. Tapi kalau Anda masih memaksakan diri di tengah situasi tidak mampu, masih sengaja gali lubang tutup lubang, ya sudah, saya nggak tahu lagi. Jadi Anda nggak usah mengeluh, nantinya Anda terima aja akibatnya. Paling nggak Anda dimiskinkan dan Anda dihancurkan benar-benar. Anda nggak usah ngeluh lagi. Bang Medi begana begini, saya nggak akan percaya lagi. Sejak awal saya sudah jelaskan sama Anda, berhentilah membayar.
Anda diteror, Anda ketakutan. Kenapa Anda tidak putus komunikasinya? Kan saya selalu terangkan sama teman-teman semuanya. Berarti kesalahan lahir dari diri Anda lagi. Anda sudah dicaci maki, sudah dihina, tapi Anda biarkan aja nomor Anda aktif. Padahal satu-satunya kekuatan pinjol itu hanya ada di telepon, WA, dan email. Terus Anda berdalih, misalnya kalau kita ganti kartu bang, takutnya data kita disebar. Nanti orang sekitar ditelepon. Kalau emailnya diganti juga nanti malah meluas kemana-mana. Asumsi seperti itulah yang harus Anda hapus. Ya, ini pinjaman online. Selagi Anda telat bayar, ya kan, walaupun nomor Anda aktif, semuanya aktif, tetap aja kontak darurat Anda menjadi sasaran bagi mereka dalam melakukan penagihan. Karena mereka tidak mampu menjangkau Anda ke daerah, dia munculkanlah dari orang sekitar Anda. Untuk apa? Untuk diadu domba. Ya, ini buat teman-teman semuanya. Jadi jangan ada yang ketakutan lagi, jangan ada yang kecemasan lagi menjelang akhir Ramadan ini atau mendekati Hari Raya Idul Fitri. Tolong teman-teman semuanya maksimalkan pemikiran Anda. Jangan sampai terhanyut dengan ketakutan yang ada. Ya, jangan sampai terbawa suasana dengan ancaman dan tekanan dari pinjaman online. Itu semua hanya gimmick yang mereka ciptakan. Mereka besar-besarkan sengaja untuk menipu Anda supaya Anda ketakutan, supaya Anda kecemasan, dan akhirnya apa? Gali lubang tutup lubang dan membayar ke aplikasi mereka. Cuman itu tujuan mereka, di luar dari itu nggak ada. Ya, jadi persetan mau kunjungan ke rumah, mau proses jalur hukum, teman-teman nggak usah baper-baperan lagi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti saya tunggu Anda di dalam grup WhatsApp saya, atau Anda bisa ambil nomor saya untuk berdiskusi langsung. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, nanti kita berdiskusi. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana? Ini di penghujung bulan suci Ramadan. Gimana ini? Kita mau mendekati Lebaran gitu loh ya. Ini pastinya penagihan debt collector pun mulai gencar-gencar, terkadang juga tidak nyambung dengan logika, dan mereka terkadang sesuka hati aja. Mereka mengancam ya mengancam, menekan ya menekan, tanpa mereka pedulikan Anda mau jadi apa gitu loh. Terserah bagi mereka, yang penting mereka bisa kejar target, bisa kejar bonus menjelang Lebaran ya. Kali ini yang mau saya bahas adalah petaka bagi yang gagal bayar pinjol, khususnya pinjol-pinjol legal. Karena saya paling malas bahas pinjol ilegal. Karena gini, kalau pinjol ilegal itu kita masih bisa ambil ke statement dari Bapak Mahfud MD, walaupun itu tidak bisa kita jadikan ini unsur sengaja ya. Kalau unsur sengaja ya mohon maaf aja, nanti kita akan ketahuan itu dari curhatan, kita ajukan pasti akan ketahuan di sana nanti gitu loh. Ini orang ini sengaja minjam dan sengaja tidak mau bayar, atau memang tidak sengaja meminjam karena dia tidak tahu bahwa itu adalah pinjol ilegal, tiba-tiba sudah membengkak dan segala macam. Kalau itu kita bisa pakai statement dari Bapak Mahfud MD ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, sebelum saya lanjutkan untuk bahas video ini, alangkah baiknya, karena channel Solusi Hutang ini tidak bisa berdiri sendiri. Berdirinya kami itu karena supportan dan dukungan dari teman-teman semuanya. Makanya saya selalu bilangin di awal video, mungkin Anda selalu bosan, mungkin Anda skip aja yang ini ya, karena terlalu panjang Medi Bro nih. Tapi ya apa boleh buat, karena bukan sayanya yang hebat, tapi dukungan dan supportan Anda lah yang luar biasa untuk mengembangkan channel ini. Makanya saya selalu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman semuanya. Dan untuk yang bergabung di grup WhatsApp, saya kira itu kalau memang Anda mau bergabung di grup WhatsApp itu agak dibatasi, nggak apa-apa, karena sudah over banget, terlalu banyak. Jadi agak lama respon dari admin karena terlalu banyak gitu loh. Jadi udah over. Jadi saya sarankan Anda untuk ikut diskusi khusus saja. Anda boleh konsultasi langsung sama saya, atau Anda bisa langsung ke Instagram saya @medibroni, atau ambil nomor pribadi saya untuk bisa langsung telepon aja. Silahkan. Gagal bayar pinjol ini menjadi petaka besar bagi teman-teman semuanya. Kenapa saya tidak membilangin ini petaka besar? Nyatanya saya memperhatikan dari teman-teman itu, setelah dia menyatakan, "Bang, saya sudah tidak sanggup bayar." Otomatis kata tidak sanggup bayar, saya mengistilahkan, dia memang tidak ada uang lagi sama sekali. Dia mau noleh ke kanan, ke kiri, atas, bawah pun nggak ada sumber uang yang bisa dia ambil. Tapi yang terjadi adalah, ada di balik itu, setelah dia menyatakan, "Bang, saya tidak sanggup lagi membayar pinjol," di balik itu ada tambahan pertanyaannya. Kira-kira DC datang nggak, Bang? Seakan-akan ini menjadi petaka yang besar bagi mereka.
Itulah yang saya sampaikan, gagal bayar pinjol itu membawa petaka bagi orang-orang. Dia sudah menyatakan tidak sanggup, dia sudah menyatakan tidak mampu, tapi di ujung kata tidak sanggup atau di ujung kata tidak mampu, tersematlah kata, kira-kira DC datang nggak bang? Ke daerah Sidoarjo, ke daerah Semarang, ke daerah Jawa Tengah, ke daerah Jawa Timur, dan lain sebagainya. Itu yang selalu dikeluh kesahkan oleh orang-orang, dan itulah yang selalu dijadikan bahan-bahan untuk menakuti diri mereka sendiri. Padahal kalau kita sudah menyatakan tidak sanggup atau tidak mampu, ya oke-oke saja. Saya selalu berulang kali menyampaikan, mungkin teman-teman semuanya juga sudah bosan mendengar hal itu. Tidak ada resiko yang berat kecuali pemikiran kita sendiri untuk mengantarkan kita pada resiko itu. Tapi apa boleh buat gitu loh. Pemikiran ini terlalu kejam sehingga tidak bisa dibatasi sama sekali. Dan dia selalu mengantarkan orang-orang yang telat bayar kepada resiko-resiko yang tidak perlu dipikirkan. Contoh pertanyaan dari teman-teman semuanya. Pertanyaannya sangat simpel. Bang, apakah DC akan datang ke Sidoarjo? Kan simpel banget pertanyaan Anda. Sangat mudah. Ya tinggal kita jawab iya atau tidak. Kan itu aja gitu loh perkaranya. Tapi ini bukan perkara iya atau tidaknya, tapi ini menyangkut soal SOP pertanyaan. Bagi saya pertanyaan tentang apakah DC akan datang ke daerah ini, apakah DC akan berkunjung ke daerah ini, apakah di daerah ini ada FC, bagi saya ini adalah pertanyaan yang sangat menjebak bagi para yang mengedukasi terutama tentang pinjol. Kenapa saya bilangin ini adalah pertanyaan yang sangat menjebak? Kalau misalnya kita sebutkan itu ada DC di daerah sana, ya. Seandainya saya yang jadi debetur, saya yang bertanya kepada orang itu, apakah ada DC di daerah saya di Padang, Sumatera Barat? Terus orang itu akan menjawab, iya ada. Telat berapa lama dia akan datang ke rumah? Orang itu menjawab misalnya 1 minggu. Pasti saya akan memunculkan pertanyaan, dari mana Anda tahu persis bahwa ada DC di Padang dan mereka akan datang selama 1 minggu? Setelah 1 minggu akan menimbulkan pertanyaan kembali. Ya kalau saya sebagai debeturnya. Kenapa? Karena orang yang tahu persis soal kedatangan DC itu adalah orang dalam. Karena ini menyangkut soal SOP perusahaan. Kapan perusahaan menghentikan debt collector internal dan kapan perusahaan melempar ke debt collector eksternal. Tidak ada orang yang tahu. Ya, bagaimana mungkin kita yang mengedukasi mampu menjawab hal itu? Ini ada 101 pinjol legal. Dan para nasabah ini, dia meminta kita untuk menguraikan satu persatu pinjol mana yang akan datangi rumah mereka. Ini bukan perkara gampang. Kita nggak bisa asal jawab, nggak bisa asal sebut, harus memakai data yang valid. Ya, kenapa? Karena ini adalah orang yang gagal bayar pinjol. Daripada nanti ini membawa petaka besar bagi mereka, karena saya selalu mengibaratkan gini. Orang yang gagal bayar pinjol ini sama dengan ibarat orang sakit. Atau orang yang telat bayar pinjol ini sama dengan orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit, kalau kita membawakan obat, pasti mereka akan minum dan akan telat. Karena demi kesembuhan mereka. Bagaimana kalau obat yang kita bawa ini dosisnya tidak sesuai dengan tubuh mereka, dosisnya tidak sesuai dengan penyakit yang mereka alami? Akan menjadi petaka besar. Bahkan obat yang kita bawa akan menjadi racun bagi mereka. Itulah makanya saya selalu sampaikan dari teman-teman. Kan banyak teman-teman yang bertanya, Bang, apakah aku laku ada DC-nya di sini? Apakah Kredipo akan berkunjung ke sini? Saya tidak pernah mau menjawab hal itu. Kenapa? Karena bagi saya ini adalah pertanyaan yang sangat sensitif dan sangat menjebak. Menjebaknya, kalau saya menjawab misalnya, oh iya, ada DC di sana. Takutnya tidak ada DC. Pasti para konsumen akan berbalik. Atau Anda yang sebagai debetur dari pinjol itu pasti akan berbalik. Bang, kemarin abang menjawab 1 minggu mereka datang. Nyatanya setelah sampai 1 bulan mereka nggak datang. Akhirnya apa? Orang-orang akan memvonis orang yang menyampaikan itu berbohong dan asal sebut. Ya, makanya saya bilangin itu pertanyaan yang menjebak. Ya, kita bilangin telat berapa lama pinjol akan datang ke rumah? Kita jawab misalnya 1 minggu. Nyatanya 3 hari sudah datang. Ya. Atau nyatanya setelah 1 minggu dia nggak datang, 1 bulan baru datang. Kita pasti akan dibilangin pembohong. Makanya saya bilangin pertanyaan itu menjebak. Dan habis itu kenapa saya bilangin lagi bahwa soal pertanyaan tentang DC datang ke rumah ini adalah pertanyaan yang sangat sensitif. Ada juga yang bertanya,
dia ketakutan akan kunjungan DC dan dia berada di Jakarta. Kita sampaikan, oke, kalau di Jakarta Anda harus waspada. Besar kemungkinan akan ada kunjungan dari DC lapangan misalnya gitu. Tapi percayalah Anda, ketika kita menjawab pertanyaan orang yang ada di Jakarta, yang ketakutan ada di Kalimantan, yang kecemasan ada di Sulawesi, yang menjadikan itu beban mental mereka ada di daerah Sumatera. Bayangin sensitifnya pertanyaan ini. Makanya kalau Anda mengedukasi tentang memberikan arahan, ini untuk rekan-rekan yang lain juga yang mempunyai media untuk mengedukasi, tolong dimaksimalkan dalam hal ini. Jangan asal banyak view, jangan asal banyak penonton, sehingga kita tidak memikirkan dampak dari pernyataan kita buat ke depannya. Ya, karena apapun itu, kalau mereka galbay di satu pinjol yang sama dan mereka berada di masalahnya tidak akan sama. Apalagi ya, mereka yang meminjam di pinjol berbeda, ya kan? Tidak akan sama, masalahnya tidak akan sama. Misalnya Anda meminjam sama-sama di Aku Laku, yang satu berada di Jakarta, yang satu berada di Jawa Barat, itu kasusnya akan berbeda. Ya, tidak bisa dipukul rata. Makanya ketika orang ada yang konsultasi itu, saya akan bertanya, Anda kenapa? Karena tidak bisa saya ambilkan pengalaman orang sebelumnya untuk mengedukasi di sini. Karena dia ya dia, masalah dia ya masalah dia. Tidak bisa kita ambil berkaca dari pengalaman orang lain. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, please banget, sebelum petaka di tengah gagal bayar pinjol, kondisikanlah cara Anda berpikir. Ada cara-cara berpikir yang sesat menurut versi saya, itu akan melumpuhkan logika Anda, yaitu pertanyaan tentang tadi. Tentang DC lapangan atau FC lapangan atau petugas lapangan atau eksternal. Itu melumpuhkan logika Anda dan mematahkan semangat Anda. Makanya sebisa mungkin persetan soal DC lapangan, persetan soal FC lapangan, supaya kita galbay ini tidak menjadi petaka besar. Ayo kita kondisikan aja pemikiran kita. Kita tanya, apa yang perlu kita takutkan soal DC atau FC lapangan? Bukankah hari ini kita ini tidak mampu bayar? Bukan tidak mau sama sekali. Ya, bahkan sebelum kita menyatakan tidak mampu, kita sudah habiskan berapa juta hanya untuk melakukan perpanjangan. Kita sudah menghabiskan berapa puluh juta hanya untuk melakukan pencicilan. Apa yang terjadi? Semakin kita cicil, semakin hutang makin meluas. Semakin kita perpanjang, hutang pun semakin banyak. Jadi munculkanlah kesadaran teman-teman semuanya. Bunuhlah satu pertanyaan itu tentang DC datang ke rumah atau telat berapa lama, daerah mana yang akan dikunjungi. Itulah pertanyaan yang akan melumpuhkan pemikiran Anda buat ke depannya. Ya, galbay ini bisa kita persimpel. Ini adalah pinjaman online. Apapun itu, pasti mereka tidak lepas dari perputaran online juga. Baik itu menagih pun secara online, ya, membayar pun secara online, ya semuanya secara online. Kalaupun ada nanti, ya, ini kalau berandai-andai, kalaupun ada nanti yang akan berkunjung ke rumah Anda dari pinjol-pinjol legal, yang perlu kita persiapkan pertama mental kita, yang kedua kita harus hafal hal-hal apa aja yang harus mereka bawa sebelum kita berbicara soal hutang piutang. Ini baru bagus gitu loh. Contoh ketika kita berhadapan dengan DC, pertama ada ID card, ya. Kedua, mereka harus menunjukkan surat tugas. Ketiga, mereka harus menunjukkan sertifikat profesi penagihan. Ini adalah dokumen wajib yang harus dilengkapi oleh debt collector. Tidak bisa tidak. Ya, ini yang perlu dipertimbangkan dari teman-teman semuanya. Please banget, jangan sampai saya perhatikan petaka ketika Anda galbay pinjol itu, ya rumusnya dari sana. Karena Anda selalu tertumpu di satu masalah, kapan DC datang ke rumah. Ya, selagi pertanyaan itu masih ada di dalam pemikiran Anda, dan pertanyaan itulah juga yang akan menumbangkan Anda buat ke depannya. Ya, ini buat teman-teman semuanya dimanapun Anda telat bayar, yang penting tetap aja berpikir positif. Ya, jangan menjadi orang yang pesimis. Kita harus semangat dan bangkit dari semua ini. Soal DC datang ke rumah itu bukan ranah kita. Ranah kita itu cuma satu. Ada uang kita bayarkan, tidak ada uang ya persetan soal lain sebagainya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membuka kembali pemikiran teman-teman semuanya. Jangan sampai petaka ketika kita gagal bayar pinjol. Ya, jadi sudah saya terangkan tadi, Anda tinggal pahami aja apa yang harus kita lakukan ke depannya lagi, Bang. Anda bisa tonton video saya yang lainnya, apa yang harus kita lakukan buat ke depannya.
Ya, di sana juga sudah saya terangkan satu persatu biar Anda mendapatkan poin-poin yang tepat ketika telat bayar dan tidak mampu bayar pinjol. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Di malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis, akibat kecerobohan, terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Solusi hutang tanpa basa-basi, menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.